demokrasi. Kabar buruknya, otoritarianisme sanggup merayap di mana-mana. Ia tak pernah hilang sepenuhnya meski gaya lama fasisme, komunisme, dan kekuasaan militer yang terang-terangan terdengar seperti artefak dari masa yang terlupakan. Kudeta militer dan perebutan kekuasaan dengan kekerasan semakin jarang menghiasi tajuk utama, dan pemilihan umum diselenggarakan 5 tahun sekali kerap mengibarkan ilusi kemajuan demokrasi. Tentang bagaimana demokrasi parlementer yang penuh harapan di awal kemerdekaan lalu kemudian mencair di bawah telapak dekret presiden. Tentang bagaimana demokrasi terpimpin hadir sebagai paradoks semantik yang tak segan membungkam suara-suara berbeda ala Soekarno. Tentang bagaimana Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan di tangan militer dengan asas tunggal yang tampak nasionalistik padahal sesungguhnya membungkam. Tentang bagaimana konstitusi bisa diubah demi kepentingan rezim. Tentang bagaimana demokrasi hanya sebatas pertentangan antar kekuasaan dan lembaga-lembaga negara yang menjadi medan perang antar kemurnian hukum dan logika kekuasaan yang melahirkan segala bentuk otoritarian. Satu hal yang paling sulit dari otoritarianisme pada masa modern di negara kita hari ini, bahwa ia itu bisa hidup dalam negara demokrasi yang telah mengembangkan metode yang memungkinkan mereka untuk memandu, mengelola beragam wacana politik secara selektif, menekan atau membentuk kembali berita dan juga informasi yang kemudian memiliki konsekuensi politik dan mengadamkan, mengotopsi atau menjadi parasit bagi entitas bisnis yang paling penting. Bahwa otoritarianisme di dunia modern di negara kita menggambarkan para loyalis diberi penghargaan, musuh dihukum, yang netral diabaikan, dan beragam label ini diberikan dengan cara yang sewenang-wenang dan terus berubah-ubah semata-mata sesuai kehendak. Indikasi kegagalan demokrasi itu setidaknya membuat kita sadar akan beberapa hal, teman-teman. 1. Kita tidak akan pernah bisa meremehkan kapasitas dari para pemimpin yang anti-demokratis, dari para pemimpin yang non-demokratis atau yang bergerak menuju ke sana. Poin kedua, kita tidak akan pernah bisa memandang sebelah mata tentang bagaimana kekuatan massa dan keberhasilan massa dalam meruntuhkan demokrasi. Mereka itu bukan hanya tidak mampu melawan lawan-lawan yang mengancam demokrasi, teman-teman, tetapi kadang kasusnya massa yang kita masuk di sini sejak awal memang tidak pernah menganggap bahwa demokrasi di negara itu ada. Terima kasih.